Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas topik tentang bagaimana bisa menjadi seorang yang bersyukur dengan syukur yang benar yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena menjadi orang yang bersyukur bukanlah perkara yang mudah ya. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Karenanya di antara sebagian salaf ada yang berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah aku dari yang sedikit ya. Karena orang-orang yang bersyukur hanya sedikit, di antaranya wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan iblis telah berjanji untuk malingkan manusia dari jalan Allah agar mereka tidak bersyukur. Dia telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kata iblis al-la'in, dia berkata, kemudian benar-benar aku akan menggoda mereka dari depan mereka. Kemudian aku akan goda mereka dari belakang mereka. Aku akan datangi mereka dari kanan mereka. Aku akan goda mereka dari kiri mereka. Dan engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ini janji iblis. Ya, engkau akan dapati ya Rabb, ya Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mereka tidaklah bersyukur. Dari sini kita tahu bahwasanya menjadi orang yang bersyukur dengan syukur yang sejati tidaklah mudah. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alni laka syakkara laka dzakkara. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang senantiasa bersyukur kepadamu dan senantiasa berzikir kepadamu. Oleh karenanya para anbiya mereka berdoa agar bisa menjadi hamba yang bersyukur. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika melihat semut berbicara, fatabassama dhahika min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Segera dia berdoa, ya Allah, ilhamkanlah kepadaku, itu berilah taufik kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku. Para nabi berdoa agar bisa menjadi hamba yang bersyukur. Ini menunjukkan bahwasanya syukur bukanlah ibadah yang mudah, dia butuh perjuangan. Mungkin kalau secara umum manusia bersyukur, tapi syukur yang benar-benar dikatakan bersyukur, yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang butuh perjuangan, karena hanya sedikit orang-orang yang bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mensifati para nabinya dengan hamba-hamba yang bersyukur. Di antaranya Allah sifati Nabi Nuh alaihissalam, innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh alaihissalam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamba yang syakur. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya adalah hamba yang senantiasa bersyukur. Saya menghayati ayat ini dengan memperhatikan sejarah perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Seandainya Allah mengatakan innahu kana abdan sabura, sungguhnya Nuh adalah hamba yang penyabar, maka itu sangat pas. Karena Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan berbagai macam ujian, terutama ujian dalam dakwah. Bahkan sebagian ulama ketika menjelaskan tentang surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan seterusnya. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman lantas tidak diuji?
Sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka. Kemudian Allah sebutkan di antara ujian, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Kami sungguh telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka dia berdakwah 950 tahun. Dan ini ujian berat bagi Nabi Nuh alaihissalam. Selama 950 tahun, ya, dalam dakwahnya tersebut kaumnya mengejeknya, menjauh darinya, menuduhnya sebagai orang gila, istrinya kafir, anaknya kafir, ya. Ujian berat bertubi-tubi menimpa Nabi Nuh. Kalau kita mengatakan sungguhnya Nuh adalah hamba yang bersabar, sungguh sangat pas. Tapi ternyata Allah tidak mensifati dia dengan hamba yang bersabar, tapi Allah sifati dengan hamba yang bersyukur. Innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh adalah hamba yang senantiasa bersyukur. Karenanya pada hari kiamat kelak ketika orang-orang meminta syafaat kepada para anbiya agar Allah segera datang di faslil qada untuk mulai persidangan, maka mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam minta uzur dan suruh pergi kepada Nabi Nuh. Idhabu ila Nuh, pergilah kepada Nabi Nuh. Ketika mereka datang kepada Nabi Nuh, mereka menyebutkan sifat mulia Nabi Nuh ini. Mereka berkata, "Ya Nuh, anta awwalu ar-rasuli ila ahlil ardh, wa sammaka Allahu 'abdan syakura." Wahai Nuh, sungguhnya engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Dan Allah menamakan engkau dengan apa? Abdan syakura. Ternyata ketika kita membaca tafsir dari firman Allah, Abdan syakura, Nuh kok bisa dikatakan hamba yang pandai bersyukur di tengah penderitaan yang dialaminya. Siapa yang kuat, ya, diuji seperti Nabi Nuh alaihissalam. Berdakwah 950 tahun, yang beriman cuma sedikit, ada yang mengatakan cuma 80 orang, ya. Wa ma amana mahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit, 80 orang. Ya, 950 tahun yang ikut pengajian cuma berapa orang? 80 orang. Kalau kita bagi rata berarti setiap satu orang berapa tahun dapat hidayah? 10 tahun baru satu orang dapat hidayah. 10 orang 10 tahun kemudian baru ya Ustaz. 10 tahun kemudian. Berarti luar biasa ujian yang dihadapinya. Tetapi dia sabar. Istrinya kafir. Bayangkan, fakhanatahuma, istrinya berkhianat kepadanya. Kita sibuk berdakwah, seorang sibuk berdakwah, ternyata istrinya menentang dakwahnya. Kemudian seorang sibuk berdakwah, ternyata anaknya juga menentang apa? Dakwahnya. Betapa ujian berat yang dihadapi Nabi Nuh ketika dia mendakwai anaknya. Ya bunayya arkam ma'ana, di akhir hayat anaknya ketika terjadi banjir besar dia mengatakan, wahai putraku, naiklah bersama. Wala takum ma'al kafirin, jangan kau termasuk bersama orang kafir. Anaknya tetap ngeyel. Sa'awi ila jabalin ya'simuna minal ma. Aku akan pergi menuju puncak gunung yang bisa menghalangiku dari tenggelam, ya. Akhirnya dia pun tewas ketika itu, dan ini membuat Nabi Nuh bersedih. Artinya ujian bertubi-tubi menimpa Nabi Nuh. Kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Setiap ada sekelompok orang dari pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh melewati Nabi Nuh, mereka mengejek Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh berdakwah, maka orang-orang menutup telinganya, ya. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka masukkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka, sampai Allah mengatakan asabi'ahum, saking, ya, padahal cukup 2 jari, tapi Allah mengatakan ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum, bukan cuma menutup telinga, mereka tutup wajah mereka. Kemudian mereka semakin kabur, semakin menjauh dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ujian yang dihadapi Nabi Nuh sangat besar, namun ternyata dia adalah hamba yang pandai bersyukur. Kalau kita kembali kepada buku tafsir, kita dapati ternyata Nabi Nuh alaihissalam dikatakan pandai bersyukur karena setiap nikmat yang dia dapatkan selalu dia syukuri, selalu dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia makan, dia mengatakan alhamdulillah. Kalau Allah berkehendak aku menjadi lapar, tentu aku akan menjadi lapar, tapi Allah memberikan aku makanan. Kalau dia minum, dia mengatakan alhamdulillah. Dia berkata, seandainya Allah berkehendak aku menjadi haus, maka aku akan menjadi haus. Kalau dia pakai pakaian, dia mengucapkan alhamdulillah. Seandainya Allah berkehendak aku tidak berpakaian, tentu aku tidak berpakaian. Tidak ada satu nikmat pun yang dia rasakan kecuali dia renungkan. Dia menganggap setiap nikmat tersebut satu demi satu harus dia syukuri. Maka disitulah Allah menamakan dia abdan syakura. Dia bersyukur di tengah-tengah ujian yang dia hadapi. Ini suatu hal yang menakjubkan, ya. Suatu hal yang menakjubkan. Ya. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah sifati dia juga hamba yang bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima ummatan kana ummatan
qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih. Di antara sifat Nabi Ibrahim syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Syakiran isim fa'il yang menunjukkan kesinambungan. Dia seperti fi'il mudhari'. Syakiran li an'umih, an'umih kata Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, an'umih wazan an'um adalah jam'ul qillah, yaitu jamak yang menunjukkan jumlah yang kurang dari 10. Wazan di antaranya af'ul. Sehingga diambil faedah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya mensyukuri nikmat Allah yang besar-besar, tapi bahkan nikmat Allah yang kecil-kecil dia pun syukuri. Seperti sebagaimana Nuh alaihissalam, makan dia bersyukur, minum dia bersyukur, berpakaian dia bersyukur, ya. Sehingga Ibrahim alaihissalam bersyukur bahkan pada perkara-perkara yang sepele. Padahal kalau kita mau bilang Ibrahim adalah hamba yang bersabar, lebih mungkin cocok menurut pandangan kita. Ujian yang dihadapi luar biasa. Ujiannya besar atau tidak? Besar. Bayangkan diusir, dimusuhi satu negeri karena dia bertauhid. Satu negeri semuanya musuhin dia. Dari kakek-kakek, nenek-nenek, perempuan, laki-laki, om-om, janda-janda, semua musuhin Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua musuhin Nabi Ibrahim alaihissalam. Berlomba-lomba untuk menyediakan kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Tidak beriman kepadanya kecuali ponakannya. Fa'amana lahu Lut. Nabi Lut alaihissalam kemudian beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Ujian, diusir dari kaum, dimusuhi oleh ayahnya. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti ceramah wahai Ibrahim, la arjumannaka, aku akan merajamu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Bapaknya pun memusuhinya. Dimusuhi. Kemudian diuji harus, ya, ketika punya anak, dia Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, ya, ketika dia masih muda, ya. Sami'na fatan yadhkuruhum, ketika dia berdawah dia masih muda, disebut fatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menikah dengan Sarah dan dia tidak punya anak kecuali setelah umurnya mungkin 80-an. Ini puluhan tahun nikah enggak punya anak, ujian tersendiri. Ketika punya anak, anaknya yang baru lahir yang dia tunggu-tunggu di nanti-nanti selama ini harus diletakkan di Mekah. Ujian atau tidak? Dipisahkan dari anak yang sangat dia cintai. Ketika anaknya besar disuruh disembelih. Ujian bertubi-tubi. Dan semua itu dia hadapi dengan sabar. Allah mengatakan wa Ibrahim alladzi waffa. Ibrahim yang menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan perintah-perintah, namun fa'atammahun, yaitu Ibrahim melaksanakan semua perintah dengan sempurna. Sangat bersabar dalam menjalani segala ujian tersebut. Ya, sabar dalam terpisah dengan anaknya, sabar untuk menyembelih apa? Menyembelih anaknya Ismail, tetapi ternyata Allah sifati dia dengan apa? Syakiran li an'umi, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Yang menakjubkan bukan nikmat-nikmat besar saja yang dia syukuri, bahkan nikmat-nikmat kecil. Nah inilah yang orang seperti begini yang jarang. Yang di tengah-tengah ujian dia masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada nikmat-nikmat yang besar saja, bahkan pada nikmat-nikmat yang kecil. Cara sudut pandangnya pada nikmat-nikmat, sementara ujian, kesulitan diabaikan karena tidak ada bandingannya dengan nikmat-nikmat yang dirasakan. Ya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang orang-orang yang suka mengeluh dalam surat Al-Adiyat, wal adiyati dhabaha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu lakanud, suka berkeluh kesah. Suka berkeluh kesah. Tidak pandai bersyukur. Kenapa suka berkeluh kesah? Karena dia selalu mandang pada sisi negatif. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, dia berkata, yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am. Manusia itu yang diingat musibah-musibah yang dialaminya dan dia melupakan nikmat-nikmat yang dirasakannya. Dia melupakan nikmat-nikmat yang dirasakan. Banyak nikmat tapi dia abaikan. Yang dia lihat musibah, saya kena musibah, saya sakit, ekonomi saya lagi jatuh, saya lagi rugi. Itu yang dia pikirkan terus. Sementara nikmat yang selama ini dia rasakan, bahkan yang sedang dia rasakan, dia lupakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, lihatlah Allah sebutkan ayat ini, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia suka berkeluh kesah setelah Allah menyebutkan tentang kuda perang. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari tengah-tengah dengan suara dhabha. Fal muriyati qadha, ketika dia berlari dengan begitu
kencangnya sampai keluar percikan-percikan api dari tapal kudanya atau sentuhan kukunya dengan batu yang dia artinya semangat. Ya. Fal mughirati subha, yang kemudian di pagi hari dia menyerang. Fa atharna bihi naqwa, kemudian dia masuk di tengah-tengah medan pertempuran sehingga membuat debu bertaburan. Fa wasata bihi jam'a, masuk di tengah medan pertempuran, itulah kuda. Padahal kuda tersebut hanya diberi kebaikan oleh tuannya tidak banyak. Dikasih apa namanya? Dikasih rumput, dia makan, dielus-elus sedikit, tapi kalau disuruh perang semangat. Itu kuda, tahu berterima kasih kepada tuannya, dan dia tidak pernah berkeluh kesah, bahkan dia setia sampai dia mati dalam pertempuran tidak jadi masalah. Fa atharna bihi naq'a, dia sampai menaburkan debu-debu. Fa wasatna bihi jam'a, kemudian masuk di tengah-tengah medan pertempuran, tidak peduli kalau tuan yang ngajak ke sana dia masuk. Padahal cuma dikasih apa? Dikasih rumput, dielus-elus, tapi setia sama tuan. Yang namanya manusia dikasih apa? Dikasih akal, dikasih ini, dikasih istri, dikasih anak, dikasih rumah, dikasih kesehatan, makan juga macam-macam modelnya. Kuda makan paling apa? Rumput. Antum makan berapa judul yang dimakan? 1000 judul mungkin enggak selesai. Ini, makan ini. Jalan-jalan sana kemari, pergi ke sana, pergi ke Pekalongan. Pekalongan ada tempat pemandangan enggak? Ada. Sana kemari. Saya belum lihat tapi ya. Tik sana kemari. Wah, jalan-jalan banyak. Nikmat apa lagi? Banyak sekali. Tapi disuruh taat kepada Allah, berkeluh kesah. Tidak seperti kuda yang pandai berterima kasih, bersyukur kepada tuannya. Setelah Allah menyebut tentang kuda yang luar biasa, Allah mengatakan, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah. Karena pandangan dia selalu pada sisi yang negatif. Saya terkena ini. Tidak melihat kepada sisi positif, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya yang telah lalu atau yang sedang dia rasakan. Ini kebanyakan manusia. Dan firman Allah, innal insana, sungguhnya manusia, itu ya mencakup seluruh manusia. Hukum asal. Innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala juga menyebut tentang nikmat-nikmat, Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak mau menghitungnya, sungguhnya manusia itu hukum asal. Sungguhnya manusia itu ladzalumun, suka berbuat dosa, kafar, suka ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kafar di sini maksudnya ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang bahagia ini kita ingin belajar untuk tidak menjadi kebanyakan manusia, tapi kita ingin menjadi golongan al-qalil yang sedikit yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mempelajari bagaimana agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, mungkin perlu kita sebutkan tentang keutamaan orang yang bersyukur. Apa sih keutamaan orang yang bersyukur? Saya rasa keutamaan yang paling utama dia meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufur wa in tashkuru yardahu lakum. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dalam surat Az-Zumar, dalam surat Az-Zumar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian kufur, fa innallaha ghaniyyun ankum. Allah tidak butuh dengan Allah Maha Kaya. Ya. Tetapi wala yardha li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha kekufuran bagi hamba-hambanya. Wa in tashkuru, kalau kalian bersyukur, yardahu lakum. Maka Allah ridha syukur tersebut pada kalian. Allah ridha kepada hambanya yang bersyukur. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda an 'abdihi idza akala al-aklah fayahmadahu 'alaiha wa idza syariba syarbah fayahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh ridha kepada hambanya yang jika makan makanan maka dia memuji Allah atas makanan tersebut. Dia bilang apa? Alhamdulillah. Wa idza syariba syarbah, kalau dia meminum suatu minuman maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ridho kepada hamba yang seperti ini. Dan contohnya tadi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Makan memuji Allah.
minum memuji Allah, pakai pakaian memuji Allah. Bahkan dengan penuh penghayatan dengan mengatakan seandainya Allah berkehendak saya lapar, saya akan lapar. Ketika dia minum dia hilang dahaganya, seandainya Allah berkehendak saya berdahaga, tentu saya akan dahaga. Ketika dia pakai pakaian, seandainya Allah berkehendak saya tidak berpakaian, maka saya tidak akan berpakaian. Benar-benar dia renungkan nikmat demi nikmat satu demi satu. Itulah juga sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, syakiran li an'umih. Ya, mensyukuri nikmat Allah secara detail satu demi satu. Ini yang kita sulit lakukan. Kita hanya terkadang bersyukur kalau mendapatkan nikmat-nikmat yang besar. Nikmat-nikmat kecil tidak kita renungkan, Oleh karenanya siapa yang bersyukur maka Allah akan meridainya. Waridwanullahi akbar. Dan keridhaan Allah lebih besar ya. Daripada nikmat surga, mendapat ridha Allah itu lebih agung. Seorang kalau sudah diridhai oleh Allah, yaitu disukai oleh Allah, Allah ridho kepadanya. Ya, itulah kalau kita sebut sahabat kita bilang radhiyallahu taala anhu. Ya. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang meraih keridhaan Allah, ya, maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Allah sudah senang dengan dia, ridha dengan dia, sudah ini nikmat yang sangat besar. Pasti Allah beri taufik kepada dia. Pasti Allah mengantarkan dia kepada jalan-jalan kebaikan jika dia sudah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan orang yang bersyukur, orang yang bersyukur tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah harus mengazab jika kalian bersyukur dan beriman? Wa kana Allahu syakiran 'alima, dan Allah Maha bersyukur dan Allah Maha mengetahui. Seorang yang pandai bersyukur tidak akan diazab oleh Allah. Buat apa Allah azab dia sementara dia hamba yang pandai bersyukur? Jadi orang yang bersyukur pasti selamat dari neraka Jahannam. Orang bersyukur pasti selamat dari azab kubur. Kenapa? Karena dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mencapai derajat yang menjadikan Allah tidak pantas untuk mengazab dia. Karena dia adalah orang yang pandai bersyukur. Ketika Allah menyebutkan balasan kepada orang-orang yang bersyukur, Allah sebut dalam dua ayat yang berturut-turut. Yang pertama Allah mengatakan, sayajizillahu syakirin. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, yaitu berupa kebaikan-kebaikan. Demikian juga ayat setelahnya Allah mengatakan, wasanajizis syakirin. Dan kami akan beri balasan kepada orang yang bersyukur. Dalam dua ayat tersebut, Allah tidak menyebutkan tentang apa balasannya. Sehingga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika mengomentari ayat ini, wasanajizis syakirin, dan kami akan beri balasan kepada orang yang bersyukur. Balasannya apa Allah tidak sebut. Ini di antara metode Allah ketika menghilangkan objeknya, kami akan beri balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Balasannya apa? Tidak disebutkan. Menunjukkan balasan tersebut banyak. Sehingga tidak perlu disebutkan karena saking banyaknya. Saking hebatnya balasan tersebut. Cukup Allah mengatakan kami akan beri balasan. Menunjukkan bahwasanya ganjaran, kami akan beri ganjaran. Menunjukkan ganjaran tersebut bukan ganjaran biasa. Karena Allah tidak sebutkan tentang objek ganjaran tersebut. Allah menghilangkan objeknya, Allah hanya memberi penjelasan yang mubham. Wasanajizis syakirin, bahwasanya kami akan beri ganjaran kepada orang yang bersyukur tanpa menyebut ganjarannya apa. Tapi di antara keutamaan orang yang bersyukur, ya, di antara keutamaan orang yang bersyukur terkait dengan dunia, ya, orang yang bersyukur akan diberi kebahagiaan, hati yang bahagia. Kebanyakan orang tidak bahagia, kenapa? Karena tidak pandai bersyukur. Hasad sama orang, dengki sama orang. Tapi kalau dia pandai bersyukur, dia qanaah. Dia pandai bersyukur. Dia merasa mendapat nikmat yang baik bagi dia, sehingga dia tidak perlu hasad kepada orang lain. Di akhirat dapat pahala yang banyak, di dunia dia bahagia. Orang kalau pandai bersyukur dia bahagia. Suatu contoh yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis tentang kisah dua istri Ismail alaihissalam. Bandingan antara orang istri yang pandai bersyukur
dengan istri yang tidak pandai bersyukur. Ketika Ismail alaihissalam, wasyabbal gulam, tinggal di kota Mekah, kemudian di tengah-tengah suku Jurhum, suku Arab yang datang langsung dari kabilah Qahtan dari Yaman, kemudian tinggal di situ. Syabbal gulam, kemudian Ismail menjadi tubuh besar, jadi pemuda yang menakjubkan mereka. Fazawwajuhu, maka mereka pun menikahkan dia dengan seorang wanita dari suku Jurhum, kabilah Jurhum. Maka setelah dia menikah dengan wanita tersebut, Ibrahim alaihissalam yang sudah tua, ayahnya kemudian datang mengunjungi Ismail. Dalam Sahih Bukhari, Maka datanglah Ibrahim alaihissalam, qadarullah Ismail lagi tidak ada. Maka dia bertemu dengan istrinya. Maka Ibrahim alaihissalam bertanya, "Mana Ismail?" Kata istrinya, "Dhahaba yabtaghi lana." Dia sedang pergi berburu mencari nafkah buat kami. Kemudian Ibrahim bertanya, "Bagaimana kehidupan kalian?" Istrinya mengeluh, "Nahnu fi syiddah. Nahnu fi dhiq." Kami dalam kondisi sulit, dalam kondisi sempit, mengeluh. Dia merasakan kesempitan, dia merasakan kesulitan hidup. Kenapa dia tidak pandai bersyukur? Akhirnya Ibrahim berkata kepada istrinya tersebut, "Kalau datang suamimu, sampaikan aku kirim salam kepada dia dan suruh dia an yughayyir atabata babihi, agar dia menggantikan atabah. Atabah itu pijakan kaki di pintu. Ketika masuk rumah, sebelum di pintu ada pijakan. Fungsinya mungkin untuk menghalang hewan masuk atau air masuk, suruh ganti." Akhirnya Ismail ketika pulang dia mengatakan, "Seakan ada tamu ya?" "Iya, ada tamu, kakek tua begini. Terus dia kirim salam buat kamu. Terus apa? Dia tanya tentang kehidupan kita. Saya bilang kehidupan kita sulit, susah, sempit. Terus ada wasiat enggak? Ada. Katanya kamu disuruh ganti pijakan apa? Pintu. Maka dia mengatakan, "Itu ayahku, dia menyuruh gantikan kamu ya. Idhabi ila ahlik, pulanglah ke rumah istrimu. Model kamu istri kayak gini tidak pandai bersyukur, harus diganti." Maka Ismail pun ceraikan dia. Kemudian Ismail alaihissalam, lihat orang yang tidak bersyukur menderita. Dia merasa kesengsaraan, kesempitan. Kenapa? Yang dia lihat selalu kesulitan. Ada mawar, ada durinya, yang dilihat durinya bukan mawarnya. Itu repot di situ. Pandangannya tertuju pada ini berduri. Padahal mawar, aroma, harum, yang dilihat apa? Durinya. Itu masalahnya. Kemudian Ismail alaihissalam menikah dengan wanita lain yang berikutnya. Maka akhirnya Ibrahim datang lagi. Setelah berapa lama Ibrahim alaihissalam datang lagi, kemudian cari Ismail, ya, ingin menengok Ismail. Ternyata Ismail juga qadarullah lagi di luar. Lihat jawaban istri kedua, yang istri barunya Ismail. Maka ditanya oleh Ibrahim, "Aina Ismail? Mana suamimu?" "Dhahaba yabtaghi lana." Dia sedang berburu mencari makan buat kami. Kemudian Ibrahim bertanya, "Bagaimana kehidupan kalian?" "Kami fisa'ah, kami dalam kondisi lapang, kami dalam kondisi nyaman." Dia muji orang wanita bersyukur. Padahal kondisi ekonominya tidak berubah, sama saja. Antara kondisi pertama dengan istri kedua, kondisinya sama saja. Yang berbeda cara menyikapinya. Yang pertama tidak bersyukur sehingga merasa sempit hidup ini. Yang satunya bersyukur sehingga dia merasa kehidupannya lapang, tentram, nyaman. Terus Ibrahim berkata, "Kalau datang Ismail, sampaikan salam dariku dan suruh dia tsabbit atabata babik." Suruh dia pertahankan pijakan pintunya. Kemudian pergilah Ibrahim, datanglah Ismail, ada tamu. Iya, tadi ada seorang kakek tua, Hasanul Hay'ah. Bahkan wanita kedua ini dia mandangnya, lihat ada tadi kakek penampilannya bagus. Dia muji. Dia istri pertama tidak menyebutkan hal tersebut. Ya kayak tua gini. Yang kedua tidak. Cara pandang dia selalu pada sisi yang baik. Tadi ada orang tua penampilannya bagus datang ke sini. Kemudian dia nanya, dia nanya apa sama kamu? Dia tanya tentang kehidupan kami. Terus kamu jawab apa? Saya bilang dalam kondisi lapang, nyaman. Terus apa pesannya? Pesannya kamu disuruh memantapkan apa? Pijakan kaki. Sudah. Kamu adalah pijakan kakinya, pijakan kakiku, maka bersamalah denganku. Ya. Bersamalah denganku. Dari istri yang pandai bersyukur ini, yang merasa hidup nyaman, maka keluarlah
keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya, lihat orang yang pandai bersyukur nyaman hidupnya. Nyaman hidupnya, tentram hatinya. Dia mensyukuri apa yang Allah berikan pada dia, tahu bahwasanya apa yang Allah berikan yang terbaik bagi dia. Sehingga dia tidak perlu hasad, tidak perlu dengki. Dia tahu firman Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya." Dia tahu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kami memberi pembagian kepada mereka tentang rizki mereka dalam kehidupan mereka. Yang bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu bahwasanya Allah yang membagi, dia tidak perlu protes karena Allah pasti Maha Adil dalam membagi dan Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan hambanya. Kita kalau ada orang pembagian kita mungkin kerja orang ini enggak benar, masa saya enggak dapat dia dapat. Mungkin kita jengkel. Tapi kalau kita tahu yang bagi Allah, yang Maha mengetahui segalanya, yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita, yang lebih tahu kemaslahatan kita daripada diri kita sendiri, selesai. Ngapain saya protes? Apa yang Allah berikan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Ya. Maka orang yang bersyukur hidupnya bahagia, tenteram. Meskipun dia tidak dalam kemewahan. Sementara orang yang tidak pandai bersyukur, meskipun di tengah kemewahan, dia hidupnya sengsara. Hidupnya sengsara. Saya yang bertanya, Ustaz, terus kalau istri kita kayak istri Ismail yang pertama gimana, Ustaz? Pulang ke rumah orang tuanya. Mungkin kamu yang bermasalah, maka istrimu begitu. Perbaiki masing-masing ya. Ini yang suruh Nabi Ibrahim ya, bukan ijtihad sendiri ya. Oleh karenanya orang yang pandai bersyukur dia akan apa? Akan bahagia ya. Dia tahu bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada dirinya itu yang terbaik sehingga dia menerima, dia tidak perlu hasad, tidak perlu dengki ya. Tidak perlu dengki ya. Saya sampai kemarin sempat ceramah agar kita pandai bersyukur, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Saya bilang betapa banyak kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Kalau diberikan kepada kita, mungkin kita enggak bisa mensyukurinya. Lihat orang mungkin hartanya banyak. Seandainya kita yang diberikan harta tersebut, mungkin kita sombong, mungkin kita angkuh. Wong baru beli mobil baru aja udah sombong luar biasa. Putar-putar di Pekalongan kanan kiri biar orang semua lihat. Gimana kalau mobilnya banyak? Sombong kayak apa yang bisa pasti masuk dalam diri kita. Kita baru punya sesuatu udah pamer sana kemari. Belum tuh hati kita kuat. Kalau diberi nikmat seperti orang tersebut. Saya bilang bahkan Ustadz miskin lihat ada ustadz yang lain, masya Allah followernya banyak. Kamu kalau di posisi dia belum tentu kamu bisa kuat. Ustadz tersebut sih belum tentu kuat. Baru pengajian baru yang nonton cuma 100 sudah dipamer-pamerin di YouTube, yang nonton apa? Live 100. Gimana kalau yang live-nya 10.000? Bangganya kayak apa? Bagaimana kalau pengajian kemudian full sana sini? Hati belum tentu kuat. Udah dapat sedikit-sedikit sudah bersyukur sama Allah. Karena masalah masuk surga bukan follower banyak atau follower apa? Sedikit. Yang penting kamu ikhlas atau tidak. Nabi Nuh followernya sedikit. Qalil min ibadiyas syakur apa? Fama amanu illa qalil. Kemudian alhamdulillah cuma sedikit. Dakwah 950 tahun. Tapi mendapat surga yang tinggi. Maka tidak perlu kita hasad sama ustaz sana, ustaz sini, enggak perlu. Dia diuji dengan ujiannya tersendiri. Mungkin dia kuat, enggak tahu itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin antum kalau berkaca wajah saya pas-pasan, saya pingin ganteng seperti itu. Kalau kamu ganteng, mungkin ujiannya berat. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam gara-gara ganteng jadi penjara. Ya tidak? Yusuf alaihissalam kenapa di penjara? Gara-gara ganteng. Subhanallah, gara-gara ganteng di penjara. Berarti ganteng ujian bukan? Ujian. Antum coba kalau ganteng, cewek inilah, WA lah, datanglah. Antum goyang, jenggot goyang, semua goyang. Alhamdulillah pas-pasan wajah. Maksud saya, sudahlah syukuri apa yang apa. Kalau antum diberi kenikmatan lebih, belum tentu antum bisa mensyukuri. Jadi ketika kita tahu Allah yang berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Allah yang bagi, sudah selesai. Mensyukuri apa yang Allah berikan pada kita. Sungguhnya apa yang Allah berikan kepada orang lain belum tentu bisa kita kuat menghadapinya. Belum tentu kita bisa mensyukurinya. Belum tentu kita bisa terhindar dari fitnahnya. Ya. Saya masih ingat dulu waktu saya masih SMA atau SMP ada teman, masya Allah gantengnya luar biasa. Udah ganteng terus punya motor apa namanya?
Zaman itu motor Tiger tuh paling top sudah. Itu cewek ngumpul semua sama dia. Tapi kita nggak ada yang ngumpulin. Sepeda aja nggak punya, udah ingat Masya Allah. Ganteng, alhamdulillah. Tapi kita di tempat yang mungkin tak terjadi apa yang terjadi nggak tahu. Mungkin berzina wali'adzubillah, mungkin apa, minum mungkin namanya ujian tersendiri. Oleh karenanya syukuri. Untuk wajah pas-pasan apa? Syukuri. Syukurin pas-pasan, nggak ada wanita yang goda. Yo kalau ganteng kaya, cewek datang nggak? Datang. Goda tidak goda ya. Nah, dengan demikian kita tahu nikmat yang Allah berikan pada kita, udah kita bersyukur bahwasanya inilah yang terbaik yang Allah berikan pada kita. Kita berusaha untuk meraih lebih baik dengan banyak bersyukur, Allah akan kasih tambahan. Tapi orang yang bersyukur hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia. Sebab di masa-masa pandemi kita punya kawan-kawan ada yang kaya, ada yang miskin. Sebagian kawan yang miskin pandemi, alhamdulillah kita masih selamat, alhamdulillah masih bisa makan. Yang satu punya perusahaan, ya Allah susah pandemi, padahal dia yang kaya. Ini yang mengeluh yang kaya, yang miskin tidak mengeluh. Yang susah yang kaya, yang miskin tidak merasa susah. Masalah syukur atau tidak. Maka yang bersyukur Allah berikan dia kenikmatan di dunia sebelum di akhirat. Sebelum di akhirat. Kemudian di antara keutamaan orang yang bersyukur, siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kalian. Ya. Maka jagalah nikmat dengan bersyukur, maka bukan cuma dijaga nikmat tersebut, bahkan Allah tambah nikmat tersebut. Siapa yang tidak bersyukur maka Allah akan hilangkan nikmat tersebut. Ketika Allah menyebut tentang suatu negeri yang diberikan banyak kenikmatan, kata Allah, "Fakafara bi an'umillah, fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun." Maka akhirnya mereka kufur, yaitu ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah rasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan akibat perbuatan mereka. Jika seorang tidak bersyukur, nikmat tersebut akan dicabut sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kalau kita bersyukur bukan buat Allah Subhanahu wa taala, buat kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian berbuat buruk, ya kena kalian sendiri. Allah tidak butuh dengan syukur kalian, itu untuk kalian sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Bukan Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Allah tidak butuh dengan ya rasa syukur kita. Kalau kita bersyukur nikmatnya kembali kepada kita sendiri. Ini sebagian kecil dari keutamaan bersyukur. Di antaranya agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan inti bagaimana agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa. Perbanyak doa. Kalau para anbiya, para nabi mereka berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, anugerahkan aku untuk bisa ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa pandai bersyukur. Nabi berdoa, Allahumma ja'alni laka syakkara laka dzakara. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang pandai bersyukur. Syakkar itu sering bersyukur. Jadi banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang pandai bersyukur. Laka dzakara, yang senantiasa berzikir kepadamu, ingat kepada Engkau dengan lisan ataupun dengan hati. Ingat kepada-Mu. Perbanyak doa seperti ini. Karena kita ini kurang bersyukur, kita kurang ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ingatlah medsos, berita ini, berita anu. Kita tidak pandai bersyukur sampai tidak sempat beribadah, tidak sempat untuk berzikir, tidak sempat untuk baca Quran. Susah. Oleh karenanya untuk bisa bersyukur butuh ilham. Rabbi auzi'ni, yaitu ya Rabbi alhimni, berilah ilham kepadaku untuk bisa bersyukur. Jadi yang kunci agar kita bisa pandai bersyukur, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk bisa jadi orang yang pandai bersyukur, ketahuilah syukur itu dilakukan dengan hati, dengan lisan dan jawarih, al-jawarih.
Seorang bersyukur dengan hati, dengan lisan dan al-jawarih. Al-jawarih itu anggota badan. Adapun bersyukur dengan hati, bagaimana cara bersyukur dengan hati? Pertama, untuk bisa bersyukur kepada Allah dengan hati, poin pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah kita kenal nikmat tersebut baru kita syukuri. Kalau kita enggak kenal nikmat tersebut, bagaimana kita bisa syukuri? Maka di antara langkah awal agar kita bisa bersyukur dengan hati kita, kita kenali apa sih nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali, ya. Banyak sekali. Di antaranya yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, ya. Ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun yunazzilul malaikata birruhi min amri ala ma yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un, dan seterusnya. Allah sebutkan di surat An-Nahl tentang nikmat. Nikmat banyak. Yang surat tersebut disebut dengan suratun ni'am. Surat nikmat-nikmat Allah. Yang Allah buka dengan nikmat wahyu Al-Qur'an, nikmat tauhid. Allah sebut lagi tentang nikmat penciptaan langit dan bumi. Ini semua nikmat. Allah sebut lagi tentang penciptaan manusia. Allah sebutkan penciptaan hewan-hewan. Allah sebutkan tentang banyak sampai tunggangan, ya. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha, tentang tunggangan yang kalian, ini semua nikmat Allah sebutkan. Sampai kemudian yang kalian tumbuh-tumbuhan semua, sampai lihat di surat An-Nahl, antum bisa baca di awal sampai Allah berfirman wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitung-hitungnya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sekedar sampel Allah sebutkan contoh tentang nikmat. Sungguhnya nikmat itu sangat banyak. Nah, kalau kita lupa dengan nikmat ini, kita susah untuk bersyukur. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Nikmat Islam, nikmat bertauhid. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada dua orang di penjara, kata beliau alaihissalam, wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas, walakinna aktsara an-nasi la yashkurun. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku meninggalkan kaumku, ya, yang kufur kepada Allah, tidak beriman hari akhirat, dan aku mengikuti agama nenek moyangku yang orang-orang saleh, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kami tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Kami tidak berbuat syirik tersebut, dzalika min fadlillahi alaina, adalah karunia Allah kepada kami, dan juga karunia kepada orang-orang yang tidak berbuat syirik. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, kebanyakan orang tidak bersyukur. Makanya kita tidak berbuat syirik, tidak terjerumus dalam kesyirikan. Kita di atas Islam, itu kenikmatan yang luar biasa. Lihat manusia sana di luar yang menyembah Nabi Isa, banyak atau tidak? Banyak, miliaran, menyembah makhluk, banyak, miliaran manusia. Jumlah kita masih kalah dengan mereka. Mereka menyembah makhluk yang lapar, yang haus, yang tidur, yang ketakutan, yang berdoa, yang sholat, yang sujud. Mereka sembah. Betapapun tinggi kedudukan makhluk tersebut, dia tetap aja adalah makhluk. Kesyirikan. Namun yang terjerumus dalamnya adalah miliaran manusia. Ya mungkin kalau kita mau adu IQ kita dengan mereka, mungkin kita kalah IQ kita. Mereka orang pintar-pintar, orang cerdas-cerdas, tapi Allah tidak beri hidayah kepada mereka, sehingga mereka menyembah makhluk. Lihat yang menyembah hewan, banyak sekali. Yang menyembah sapi, banyak sekali. Bahkan sebagian mereka mengatakan sapi lebih afdal daripada ibu. Kalau ibu nyusui, masih berharap pamrih, semoga anak saya besar jadi anak soleh. Kalau sapi kasih susu, dia tidak pernah minta pamrih, dia ikhlas kepada Allah. Sehingga mereka memuliakan sapi, menyembah apa? Sapi, akhi, subhanallah. Jumlahnya 1 juta, mungkin miliar. Miliar itu banyak lah. Itu cuma berapa? Ratusan aja miliar. Mereka sampai miliar. Itu bersyukur. Kaum muslimin yang masih pakai jimat banyak, yang percaya sama dukun banyak, percaya sama khurafat banyak, yang percaya sama tatoyur masih banyak.
Nikmat tauhid, nikmat yang luar biasa. Yang kita renungkan, kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah hati saya bergantung kepada Allah, nikmat. Walakinna aktsarun nasi la yashkur. Kebanyakan orang tidak bersyukur. Nikmat banyak. Ini kalau kita renungkan, kita akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah matahari, subhanallah. Kemana akal mereka? Tapi demikianlah, ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang misalnya nikmat kesehatan, luar biasa. Makanya dikatakan kesehatan adalah tajun. Kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang yang sehat. Tapi tidak ada yang lihat kecuali orang yang sakit. Kesehatan adalah mahkota yang ada di kepala orang yang sehat. Tapi orang sehat tersebut tidak bisa melihatnya. Yang bisa lihat orang yang sakit. Orang yang sakit. Disebutnya seorang yang kaya raya, dia sakit, kemudian dia harus makan ini, makan anu, kemudian dia melihat ada pembantunya kerja di kebun, makan seenaknya, minum seenaknya. Sementara dia, Allah, dia kaya raya, dia nggak bisa makan ini, nggak bisa makan anu, karena sakit. Hartanya tidak bisa membuat dia berpuas-puas makan apa yang dia kehendaki. Sebagian orang pelit-pelit cari uang banyak-banyak supaya bisa makan enak. Ketika duitnya banyak, dia nggak bisa makan enak, dia sakit. Antum makan apa saja santai, makan gorengan, makan. Sebagian orang milah-milih nggak bisa. Kesehatan itu luar biasa. Makanya kalau kita mau syukuri kesehatan, pergilah ke rumah sakit, lihat orang sakit kayak apa. Yang teriak-teriak, yang sakit ini, sakit anu. Ini nikmat yang terkadang kita lalaikan. Belum nikmat dalam anggota tubuh, bisa melihat, bisa mendengar. Sebagian orang tidak bisa. Bisa berjalan, bisa makan kaki, bisa ke masjid, banyak nikmat. Cuma kita tidak ingat. Kenapa tidak kita ingat? Karena saking tiap hari Allah berikan, sehingga seakan-akan itu adalah sudah keharusan bagi Allah, sudah kewajiban bagi Allah, sehingga tidak kita syukuri. Nanti kalau hilang tiba-tiba baru kita, ya Allah, ternyata nikmat ini luar biasa ya. Nikmat ini luar biasa. Kita hanya menyadarinya ketika nikmat tersebut dicabut, maka jangan sampai demikian. Ingatlah bahwasanya kita nikmat yang luar biasa. Kita bicara tentang nikmat keamanan. Nikmat keamanan luar biasa. Negeri ini aman. Ya. Alhamdulillah kita kemana-mana santai, mau kemana-mana tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya. Kita mau dakwah di mana-mana juga alhamdulillah mudah. Ya. Kalau ada yang usir-usir, cari tempat lain masih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat. Lihat di negeri luar sana, mau dakwah susah, ditangkap-tangkepin orang, susah. Mau ngaji enggak sembarang, ya. Susah. Keamanan tidak terjamin, perang saudara, banyak ya. Kita alhamdulillah dapat kenikmatan dan semoga Allah melanggengkan kenikmatan aman di negeri kita yang kita cintai. Oleh karenanya, seorang merenungkan hal tersebut, belum lagi nikmat punya istri, nikmat atau tidak? Nikmat. Orang yang tidak punya istri kasihan. Jomblo itu penderitaan. Makanya enggak ada jomblo di surga, karena itu penderitaan. Di surga tidak ada penderitaan, makanya tidak ada jomblo. Penderitaan. Makanya di antara faedah yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali bahwasanya ketika seorang berpuasa dia menahan makan, menahan dahaga. Dia tahu bagaimana susahnya orang lapar sehingga dia menahan. Ternyata sehingga timbul kepekaan pada dirinya, kasihan sama orang lapar karena saya pernah lapar ketika sedang apa? Puasa. Dia tahu bagaimana rasanya orang haus karena dia haus, dia punya rasa kepekaan bagaimana rasanya orang. Dan dia juga tahan nafsunya, dia tahu gimana menderitanya orang tahan apa? Nafsu. Begitulah penderitaan orang jomblo. Penderitaan, punya istri, alhamdulillah, punya anak. Entah banyak orang menangis tidak punya anak, nangis-nangis ke sana, berobat sana sana. Antum punya anak, alhamdulillah. Entah orang banyak punya rumah, antum punya rumah. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa lahu qutu yaumihi, fa ka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Oh, kama qala Nabi SAW. Siapa yang di pagi hari aman di rumahnya, sehat tubuhnya, ya, ada makanan hari itu seakan-akan dunia telah didatangkan bagi dia. Itu kenikmatan yang disegerakan sudah datang. Apa lagi? Alhamdulillah ya. Oleh karenanya ingat nikmat-nikmat Allah. Jadi cara bersyukur yang pertama, kenali nikmat-nikmat Allah. Ya. Hitung-hitung nikmat Allah. Wa in ta'udu, kalian hitung-hitung. Alhamdulillah saya ngaji, saya sholat, orang-orang pada habiskan waktu untuk
hura-hura, untuk buang-buang waktu, nonton macam-macam. Alhamdulillah saya nonton pengajian, saya hadir pengajian. Alhamdulillah nikmat. Ini semua akan menjadi catatan amal di hari akhirat kelak. Alhamdulillah anak-anak ngaji, alhamdulillah anak sekolah, alhamdulillah banyak nikmat. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, setelah mengenal nikmat-nikmat Allah, ini penting, tahapan pertama. Kemudian bersyukur dengan hati adalah al-i'tiraf, mengakui seluruh nikmat tersebut dari Allah. Jangan sekali-sekali kita bilang karena saya. Antum sehat karena Allah, antum bisa berhasil karena Allah. Semuanya karena Allah. Ya. Jadi bilang, wah karena saya olahraga tiap hari makanya sehat. Ada orang olahraga meninggal ketika sedang olahraga. Allah yang kasih ente kesehatan. Ente ikhtiar, tapi yang menentukan sehat atau tidak siapa? Ya, saya ketemu seorang wanita umroh sama saya. Nangis dia. Dia bilang apa? Ustaz, saya sudah olahraga. Dia olahragawan, olahraga. Tadi sama suaminya ngobrol sama saya. Nangis. Olahraga. Saya makan pilih-pilih. Tidak sembarang saya makan. Tahu-tahu kena kanker. Masih muda. Ya. Artinya kita ikhtiar, tapi jangan bilang karena saya. Kita bilang semuanya karena Allah. Kemudian dengan sebab saya olahraga, dengan sebab saya makan pilih-pilih, oke. Ya. Tapi jangan bilang karena kita menjadi apa? Sehat. Betapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal. Ya. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat meninggal tanpa didahului dengan sakit. Olahragawan di puncak kesehatannya tahu-tahu meninggal dunia. Oleh karenanya segala nikmat yang kita rasakan jangan sekali-sekali kita sandarkan kepada diri kita. Jadi itu adalah ujub. Kita semua yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-sekali kita berbicara kepada orang lain mengesankan itu karena kita. Hati-hati. Mau keberhasilan dalam dakwah, mau apapun, keberhasilan dalam mengurus yayasan misalnya, keberhasilan dalam membangun sekolah misalnya, apapun, jangan coba-coba mengatakan karena saya. Itu penyakit. Kita syukuri Allah bisa dengan sebab kita Allah membuat keberhasilan Allah milik kita dalam rel ini, rel dakwah. Tapi jangan sekali-sekali mengesankan karena saya. Jangan. Allah Maha tahu tentang isi relung hati kita yang paling dalam. Karena itu penyakit ujub. Orang yang seperti itu tidak pandai bersyukur. Karena dia sudah mengatakan ya karena saya bukan karena Allah. Selesai. Yang ketiga, bersyukur dengan hati. Jangan pernah merasa saya memang berhak. Jangan pernah. Saya begini karena memang saya berhak, pantas. Saya dikasih nikmat oleh Allah karena memang saya pantas, saya berhak. Kapan kita merasa berhak, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang itu tugas Allah beri saya nikmat seperti itu. Itulah tafsiran dua larangan ini. Merasa karena kita atau merasa berhak. Inilah tafsiran yang disebut oleh para ulama tentang perkataan Fir'aun. Ketika dia memiliki harta yang banyak, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku diberi ini semua harta karena ilmu yang ada pada diriku. Tafsiran pertama ala ilmin indi, maksudnya karena saya jago, makanya saya bisa jadi pedagang besar. Tafsiran yang kedua di kalangan para salaf, karena Allah tahu, ilmu Allah tahu saya memang pantas untuk mendapatkan apa? Kekayaan tersebut. Ini dua penyakit menjadikan orang tidak bersyukur dengan hatinya. Kapan kita merasa karena kita hebat atau memang saya pantas? Ya, kita pantas apa? Apa yang sudah kita syukuri kepada Allah? Kita ini apa? Maksiat masih banyak. Buang-buang waktu masih banyak, buang umur masih banyak, jagongan nggak tahu apa pembahasannya, ngalur ngidul, ya. Quran aja tidak khatam-khatam. Terus merasa dapat nikmat, memang saya pantas. Dari mana pantasnya? Dari mana pantasnya? Ya. Kapan kita merasa memang saya berhak, saya pantas, itu tidak bersyukur. Itu tidak bersyukur. Jadi pertama mengenali nikmat Allah. Yang kedua mengakui seluruh nikmat berasal dari siapa? Allah. Jangan pernah merasa pantas bahwasanya kita berhak mendapat nikmat tersebut. Apa yang Allah berikan itu jauh dari kelayakan kita. Apa yang Allah berikan kepada kita jauh dari kelayakan kita. Cuma usaha-usaha sedikit Allah berikan banyak. Cuma usaha-usaha ikhtiar sedikit Allah berikan apa? Kebaikan yang banyak. Sesungguhnya di luar daripada kelayakan kita. Kita ini siapa? Hamba Allah yang tidak bisa apa-apa. Ini namanya bersyukur dengan hati. Kalau seorang dalam hatinya ada tiga hal ini, berarti dia telah bersyukur dengan hatinya. Taib. Yang berikutnya adalah bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan. Cara bersyukur dengan lisan ada beberapa cara. Di antaranya adalah dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Kita sering mengucapkan apa? Alhamdulillah.
dapat nikmat seperti tadi, innallaha la yarda an abdihi idza akala al-aklah an yahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah ridha kepada hamba jika dia memakan suatu makanan dia mengucapkan alhamdulillah. Jika dia minum minuman dia mengucapkan alhamdulillah. Segala kenikmatan kita saya bilang alhamdulillah. Maka kita memuji Allah atas segala nikmat dan ini menghilangkan rasa ujub kita. Kita ucapkan dengan alhamdulillah. Atau kita berzikir alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya saran saya kalau selesai salat 5 waktu, nikmati zikir tersebut. Di antara zikir kita mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah. Ketika ucap alhamdulillah sambil kita renungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sedang kita rasakan, yang telah kita rasakan, banyak sekali. Banyak sekali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak sekali nikmat. Sehingga kita benar-benar menghayati ucapan kita alhamdulillah. Dan bisa jadi kita bisa juga menjadikan zikir harian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Sungguhnya ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Seorang ucapkan alhamdulillah satu saja dengan keluar dari hati yang sangat dalam. Alhamdulillah nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tamla'ul mizan akan memenuhi apa? Timbangan kebaikan di akhirat kelak. Yang kedua, bersyukur dengan lisan adalah ya dengan menisbahkan nikmat tersebut kepada Allah. Menisbahkan nikmat tersebut dalam secara hati kita nisbahkan kepada Allah, kita utarakan dengan lisan, dengan lisan. Karena kalau kita tidak menisbahkan kepada Allah, kita terjerumus dalam syirik lafal, syirik lafzi, syirkun lafzi, syirkun asghar. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Di antara tafsiran para salaf itu sekelompok orang yang sedang berlabuh naik sebuah kapal, kemudian datang ombak yang menghantam kapal mereka, terombang-ambing. Kemudian nahkodanya pandai menghandle kapal tersebut, akhirnya mereka selamat. Ketika mereka selamat, mereka berkata, kalau bukan karena nahkoda tersebut, mungkin kita sudah tenggelam. Maka Allah tegur, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, mereka diselamatkan, tsumma yunkirunaha, mereka mengingkarinya. Di antara bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah adalah menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab, bukan kepada musabbib. Sebab benar nahkoda itu pintar, tapi yang bikin nahkoda itu pintar siapa? Allah. Yang bikin ombaknya reda siapa? Allah. Mau dia pintar tapi kalau ombaknya dibesarin sama Allah, tewas. Lupa bahwasanya nahkoda itu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Makanya di antara syirik kecil, seorang berkata, kalau bukan karena ini, mungkin saya sudah dibunuh. Kalau bukan karena dokter, mungkin saya mati. Kalau bukan karena polisi, mungkin saya sudah kecurian. Dan ini semua perkataan benar. Karena polisi, dokter, atau hewan yang menjaga rumah, itu semua sebab sehingga kita selamat. Tetapi yang menyelamatkan bukan itu. Yang menyelamatkan siapa? Allah. Maka di antara adab dalam bersyukur kepada Allah, kita mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab dokter. Justru di saat itu kita langsung sadarkan kepada Allah, memang benar dokter. Secara sebab akibat dokter, tapi kita harus menyadarkan kepada yang menimbulkan akibat. Dokter jago apapun, kalau Allah tidak menimbulkan akibat, tidak akan ada akibatnya, tidak ada dampaknya, dampak kesembuhan tidak ada. Maka dalam apapun keberhasilan apa bilang, kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena Allah. Saya kemarin pas hajian berat ya, kemudian masya Allah ya. Banyak kan kawan yang tidak bisa upgrade ke teman-teman yang haji, kemudian tidak bisa tendanya di-upgrade kepada yang lebih baik ya. Qadar Allah kita bisa. Bahkan resmi, bahkan dikasih. Ada satu orang di sana yang ngurus, dia ngurus. Kemudian saya bilang sama teman-teman, masya Allah si fulan dia ngurus luar biasa. Ketika saya ketemu dia, namanya Abdullah, masya Allah. Kata dia, al-fadlu minallah, langsung ya, fadlu minallah, bukan dari saya. Fadlu minallah. Dia tidak, oh iya, memang saya. Kau belum tahu saya siapa? Oh, saya menguasai Mekah dan Madinah. Enggak, dia bilang fadlu minallah. Ketika kita keluar dari Arafah, azan kita keluar, langsung kita dapat tempat di Muzdalifah, tempat terbuka, ada karpetnya. Saya bilang masya Allah. Saya puji dia lagi 2 kali. Masya Allah ente. Fadlu minallah. Langsung dia bilang apa? Fadlu minallah. Tidak ada. Oh iya, memang saya. Masya Allah. Kamu baru tahu ya. Ini udah kerjaan saya tiap tahun. Subhanallah.
Langsung sandarkan kepada siapa? Allah. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam datang arsy-nya Balqis. Falamma istaqarra indahu, tiba-tiba dalam sekejap ars tersebut dari mana? Dari Yaman Sabah menuju ke Palestina, jaraknya ribuan kilo. Qala hadza min fadli rabbi. Ini dari karunia Allah. Liyabluwani ashkuru am akfur. Untuk mengujiku, saya bersyukur atau saya kufur. Kalau bersyukur bilang hadza min fadli rabbi. Ini dari karunia Tuhanku. Semua keberhasilan kita sandarkan kepada Allah. Jangan sandarkan kepada sebab. Kita boleh mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian karena dokter. Ada lafal kemudian. Mungkin kita sudah meninggal dunia. Justru saat itulah kita ingat kepada Allah, bukan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang, maksud saya Ustaz memang Allah, tapi maksud saya enggak ada. Kamu harus beradab dengan lafal. Tentu orang yang mengatakan saya sembuh karena sebab dokter ini, dia bukan maksudnya melupakan Allah. Saya tahu kok itu, cuma saya jelaskan. Itulah beradab dengan lafal. Ketika kamu menceritakan nikmat, sandarkan kepada siapa? Allah. Ini ya. Jadi di antara bersyukur dengan lisan, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya anak kita berhasil, anak kita hafal Quran. Anak kamu loh, iyalah bapaknya loh yang wah. Ente bilang Allah, alhamdulillah Allah mudahkan saya ngajar anak saya, alhamdulillah Allah berikan dia apa? Kecerdasan. Betapa banyak anak lebih cerdas enggak hafal-hafal. Betapa banyak ayahnya lebih pintar, lebih ustaz, anaknya enggak hafal Quran. Ente emang belajar di mana bisa jago ngajar anak? Ente aja Quran baca enggak betul. Berarti bukan karena ente. Coba tajwidnya gimana? Ngaco. Anak ente tajwidnya lebih benar. Artinya jangan kita sok. Kita pamerkan anak kita, anak saya hafal seakan-akan karena saya. Saya sebagai bapaknya, saya sebagai ibunya, enggak boleh. Bilang karena siapa? Allah. Kemudian dengan sebab Allah mudahkan saya temani dia murojaah, saya temani ini, saya temani ini. Kalau kita berhasil ekonomi, jangan bilang karena saya. Ya. Bilang karena apa? Karena Allah. Alhamdulillah kemudian dengan sebab saya begini, Allah mudahkan warung saya jadi laris, inilah jadi laris, alhamdulillah. Jadi kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Ini kemudian di antara bersyukur dengan lisan, sebut-sebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu sebutlah. Sebut ini maksudnya apa? Untuk bersyukur kalau kita lupa. Alhamdulillah saya ini, alhamdulillah. Bukan untuk sombong. Ada orang sombongkan kenikmatan, dia bilang wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Padahal dia ingin apa? Semua saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Dia bukan untuk dalam rangka bersyukur, tapi untuk sombong. Nah, tidak ada masalahnya kalau kita kemudian berbicara dengan istri, anak-anak kita ingatkan ke masa lalu dulu kita kayak apa. Sayang dulu kamu kurus, saya juga kurus dulu. Masih ingat enggak ketika kita masih kurus, baju kita kecil-kecil. Sekarang alhamdulillah bajuku tidak seperti yang dulu. Kamu Masya Allah sudah dulu kayak apa, makan susah. Syukuri. Biar istri tidak lupa tentang nikmat yang Allah berikan padanya. Alhamdulillah, coba dulu kita rumah reot, peot ya. Itu pun ngontrak. Sekarang alhamdulillah punya rumah, alhamdulillah ada ininya, ada anunya, alhamdulillah. Karena terkadang orang lupa, sebut nikmat-nikmat Allah supaya kita enggak lupa. Supaya enggak lupa. Ingat dulu kita enggak punya motor, kita pinjam motornya Ustadz Fulan, kadang kita isi bensinnya, kadang kita enggak ngisi. Alhamdulillah sekarang punya mobil, alhamdulillah. Cerita sama istri. Siapa anak-anak dulu kamu gini. Saya dulu bilang sama anak saya, Abdul Muhsin, Abi dulu tidak punya apa-apa. Abi dulu punya buku dari UNEP. Karena Abi nggak bisa beli susu, Abi jual buku tersebut untuk kasih susu kamu. Dia bilang Abi sering cerita susu itu. Maksud saya ingin, dulu kita tuh susah. Ya. Sampai saya untuk belikan susu buat anak, saya harus jual apa? Buku. Plus senjata penuntut ilmu apa? Buku. Senjata harus saya jual, mau diapain lagi? Kalau enggak anak saya nggak bisa apa? Saya jual untuk beli keperluan anak-anak. Ya. Terlalu banyak nikmat. Nah, kalau kita tidak ingat-ingat kita bisa lupa. Makanya di antara keajaiban dari Uwais Al-Qarani yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in Uwais Al-Qarani. Rasulullah sebutkan kana bihi baras, dulu dia punya penyakit baras, badannya putih. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakitku kecuali seukuran dirham di pusarku. Supaya apa? Supaya aku ingat terus.
tentang nikmat bahwasanya saya dulu pernah apa? Sakit. Dia tidak minta bersih seluruhnya, tapi dia ingat agar disisakan sedikit. Supaya kalau dia ingat, dia lihat saya dulu sakit. Subhanallah, dia cara bagaimana mengingat nikmat Allah dengan disisakan sebagian apa? Penyakit tersebut. Karena kalau hilang semua mungkin lupa. Mungkin lupa ya. Oleh karenanya, di antara cara kita bersyukur pada Allah, kita cerita tentang nikmat-nikmat. Bukan untuk kita sombong, tapi untuk kita tahu diri bahwasanya ini semua dari Allah. Kadang kita lupa. Ingat masa lalu kita sekarang, dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Ingat, alhamdulillah ya. Dengan nyebut-nyebut, kita perlu sebut pada istri, sebut pada anak, ya. Mungkin sebut pada kawan, tapi ingat dalam rangka bersyukur, bukan untuk apa? Sombong. Ya, tidak semua kita sebutkan karena bisa jadi orang apa? Hasad. Tidak semua kita sebutkan karena tidak semua orang kuat mendengar kebahagiaan kita. Hati orang macam-macam. Hati orang macam-macam. Ya. Taib, ini adalah bersyukur dengan lisan. Ya. Bersyukur dengan lisan. Tadi apa saja? Menyandarkan kepada Allah. Kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ketiga, menyebut-nyebut nama Allah, menyebut-nyebut nikmat tersebut. Di antaranya menggunakan lisan untuk ketaatan. Menggunakan lisan untuk apa? Ketaatan dengan baca Al-Qur'an, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata-kata yang baik, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang adalah bersedekah, sebelum berbicara kita renungkan. Ini semua bentuk syukur kepada Allah, menggunakan lisan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Tidak kami telah berikan kepada dia dua mata, lisan dan dua bibir untuk bisa berbicara, untuk bersyukur, bukan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bersyukur kepada Allah dengan anggota tubuh al-jawarih. Caranya bagaimana? Yaitu dengan beribadah kepada Allah. Tidak usah banyak omong, banyak pengakuan, banyak ngaku-ngaku. Kalau kamu beribadah kepada Allah berarti kamu bersyukur. Kalau kamu malas beribadah, kamu tidak bersyukur. Tidak usah bilang kamu saya bersyukur. Kamu malas beribadah berarti tidak bersyukur. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika salat sampai kakinya bengkak, hatta tatawarram qadamah, sampai bengkak kedua kakinya. Dalam riwayat hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kakinya pecah-pecah. Kenapa engkau beribadah seperti ini sementara waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar? Telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Kata Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Rasulullah wujudkan bersyukurnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama antum, kalau hidup di dunia ini, kemudian ada bos antum, dia kasih gaji antum sebulan 100 juta. Kurang 200 juta, sebulan 200 juta. Kira-kira kalau dia telepon jam 2 malam lewat 10 menit, antum angkat atau tidak? Gaji 100 juta. Mau jam 3, mau jam 2, mau jam 1 lagi ngorok, bangsa angkat. Siap. Karena gaji 100 juta tiap bulan. Enggak usah 100 juta, 10 juta aja. 20 juta aja sudah siap, siap pokoknya. Belum mandi siap, sudah mandi siap sudah, padahal belum. Pokoknya enggak mau terlambat karena merasa diberi gaji yang cukup. Nah, Allah berikan kita nikmat, walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Allah berikan kita nikmat jauh daripada itu. Setiap hari nikmat luar biasa. Ya, nikmat udara kita bisa hirup. Waktu pandemi coba, orang sampai enggak bisa bernapas. Saya waktu kena Covid, saturasi turun. Enggak naik saturasi. Bagaimana orang yang sesak napas yang sampai akhirnya meninggal? Sampai antri cari oksigen enggak dapat, saya meninggal dunia. Baru tahu ternyata bernapas itu nikmat yang luar biasa. Allah kasih antum bisa ngelihat, bisa bernapas, detak jantung masih berjalan. Subhanallah, banyak nikmat. Masih bisa olahraga, masih bisa ini, masih bisa mikir, masih bisa sholat, masih luar biasa. Tapi kita ini memang malas, dasar malas. Waliyadzubillah. Disuruh sholat, malas. Suruh menghadap Allah cuma 5 kali sehari, masih malas-malasan. Melangkahkan kaki menuju masjid, malas. Padahal nikmat tiap hari. Belum nikmat yang Allah berikan di akhirat yang tiada bandingannya dengan di dunia. Yang 2 rakaat saja, rakaatul fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh, khairun minad dunya wa fiha, lebih dari dunia dan seisinya. Itu 2 rakaat. Bagaimana dengan ibadah? Allah kasih kau nikmat di dunia, Allah kasih janjikan nikmat di akhirat, tapi kita masih
malas. Kalau kita pandai bersyukur harusnya ada buktinya. Buktinya yaitu kita kapan dipanggil Allah kita siap. Makanya di antara bukti terbesar seorang bersyukur, dia gunakan nikmat yang Allah berikan padanya untuk beribadah. Nikmat kesehatan dia gunakan untuk beribadah. Percuma orang kemudian ototnya ini latihan fitness tiap hari. Udah makannya harus daging, harus gini. Begitu sholat subuh tidur. Ini otot buat apa? Untuk pamer, pakai baju ketat supaya orang lihat semua. Kekuatan itu akan ada tanggung jawabnya. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah berbicara kepada Nabi Sulaiman, kata Allah, "I'malu ala Daud syukra wa qalil min ibadiyas syakur." Wahai keluarga Daud, maksudnya Sulaiman alaihissalam. I'malu, beramalah, syukran sebagai bentuk syukur. Amal itu bentuk syukur. Enggak usah banyak teori. Kamu beribadah, kamu bersyukur. Enggak beribadah berarti enggak bersyukur. Tidak beribadah. Makanya ketika Allah berikan kepada Nabi SAW Al-Kautsar, Allah suruh bersyukur. Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Kami berikan kepada engkau Al-Kautsar, sungai di surga yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan menyembelihlah. Di antara bukti bersyukur seorang salat dan menyembelih, dan itu dikerjakan oleh Nabi. Nabi salat luar biasa dengan seindah-indahnya salat, dan Nabi menyembelih dengan seindah-indahnya menyembelih. Ketika Rasulullah haji wada, maka beliau menyembelih 100 ekor onta. 100 ekor onta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini diberi nikmat yang banyak, korban aja enggak beli. Ya, malas ya. Beli korban juga korban yang kurus-kurus, yang hampir mati. Malas-malas ya. Karenanya saya katakan tadi bahwasanya bukti nyata kita bersyukur adalah kita beramal saleh. Maka mulai saat ini kita perbaiki diri kita. Apa sih amal saleh yang mungkin terbuka di hadapan kita? Banyak amal saleh. Ada puasa, ada baca Quran, ada silaturahmi, ada salat malam, salat 5 waktu di masjid. Banyak terbuka amal saleh kita yang bisa kita lakukan sedikit demi sedikit. Ya, berbakti sama orang tua. Kita data, alhamdulillah kita mulai sedikit demi sedikit. Ya Allah, saya gunakan kekuatan saya untuk ini. Itu namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk maksiat. Allah sudah berikan kita kenikmatan mata, kita gunakan untuk memandang yang haram. Ya. Allah berikan kita mungkin kekuatan fisik, kita gunakan untuk yang haram. Ya. Sehat untuk melakukan yang haram. Mata bisa melihat untuk melihat yang haram. Untuk joget-joget, disko-disko, untuk dengar-dengar, telinga dikasih pendengaran yang baik, untuk dengar musik-musik. Nah, gimana mau bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, saya renungkan, saya sampaikan, nanti bisa sampaikan lagi. Saya renungkan tentang musik ini. Perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Al-ghina yumbitun nifaq." Bahwasanya nyanyian, musik-musik menimbulkan kemunafikan. Kok bisa menimbulkan kemunafikan? Karena orang yang biasa berleha-leha, berlale-lale dengan musik, dia memanjakan apa? Memanjakan jiwanya, sehingga jiwanya menjadi manja, pingin ini, pingin anu, akhirnya terbawa kepada maksiat-maksiat yang lain, sehingga dia mudah untuk nurut kepada hawa nafsunya, karena maksudnya dimanjain. Orang minum khamar mungkin cuma saat dia minum khamar kemudian dia tidur, tapi kalau musik terkadang berjam-jam, berlama-lama, ya, dia berleha-leha dengan jiwanya tersebut. Akhirnya mudah dibawa kemana-mana. Timbullah kemunafikan. Karena jiwanya sudah biasa berleha-leha, berlale-lale dengan kemaksiatan. Sehingga mengajak dia untuk maksiat-maksiat yang lainnya. Dan itulah yang kita dapati, bahwasanya orang-orang yang bermusik-musik, ya, betapa banyak problem yang mereka hadapi. Mereka tidak menemukan kebahagiaan. Sebagian mereka kan narkoba, sebagian mereka inilah hancur keluarganya, sebagian mereka selingkuh, macam-macam. Ya. Kenapa tidak merasakan apa? Kebahagiaan. Karena jiwa mereka sering dilalaikan, berleha-leha, sehingga jiwanya pingin yang ini, pingin ini, dia harus nuruti semuanya. Pingin ini, pingin anu, pingin ini. Dia sudah biasa memberi gizi maksiat kepada jiwanya, sehingga jiwanya menjadi manja, menjadi kuat, sehingga menguasai dirinya.
dia ditawan oleh jiwanya sendiri. Seorang menghindar sebab-sebab tersebut, jangan bermaksiat kepada Allah dengan telinganya dengan mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sering berdoa, Allahumma ja'alni laka syakaran laka dzakaran. Allahumma ja'alni laka syakaran laka dzakaran. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang pandai bersyukur, pandai berzikir, pandai mengingat-Mu, karena kita sering lalai dan sering lupa, terutama zaman sekarang banyak sekali hal yang melalaikan kita, tontonan, medsos, internet dan yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.